Bukan kontes bareng kontes, tapi kontes yang sangat mewah. Bukan podcast bareng podcast, kembali lagi di podcast Bekisah, bincang seru dan kreatif seputar hukum. Hari ini kita kedatangan Mas Devta Fahrun Setiadi. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Bekisah. Jadi seperti yang sudah saya perkenalkan tadi, hari ini podcast Bekisah kedatangan salah satu narasumber yang sudah saya perkenalkan tadi, namanya yakni Mas Devta Fahrun Setiadi. Boleh dong Mas Devta sedikit perkenalannya buat teman-teman pendengar Bekisah kita di YouTube dan Instagram. Oke Mas Fajar, perkenalkan kawan-kawan semua, nama saya Devta. Saya sebagai pengelola JDH di Kanwil Kumham Babel. Oke, pengelola JDH di Kanwil Kumham Babel. Iya betul Mas Fajar. Sebagai informasi teman-teman, Mas Devta ini sendiri sudah menjadi pengelola JDH selama berapa tahun tadi Mas? Kurang lebih 4 tahun Mas Fajar. Nah, sudah 4 tahun nih teman-teman Mas Devta menjadi seorang pengelola JDH. Tentunya dengan pengalaman yang sudah sangat lama, hampir 4 tahun, tentunya pengalaman Mas Devta dalam mengelola JDH ini sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Tapi tentunya mungkin bagi Mas Devta dan bagi beberapa orang, JDIH ini sudah menjadi hal yang sangat umum atau sudah jadi hal yang sudah sering didengar gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman kita pendengar Bekisah atau mungkin bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung dan di sekitarnya mungkin belum terlalu kenal nih apa itu JDIH. Kalau boleh Mas Devta kasih gambaran dan pengertian bagi teman-teman apa sih JDIH itu sebenarnya? Oke. JDH itu merupakan singkatan Mas Fajar dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Mungkin ya lebih enak disingkat lah ya JDH, kan kepanjangan gitu. Nah JDH ini secara sederhana merupakan suatu sistem Mas Fajar yang memang fungsinya sebagai pusat informasi hukum dan dokumentasi hukum dari pemerintah lah, yang dikelola oleh pemerintah, yang dilakukan secara ya terorganisir, terstruktur, kemudian ya bisa menjangkau masyarakat luas lah ibaratnya seperti itu. Oke, berarti pada dasarnya JDIH ini semacam database informasi ya? Iya betul, sederhananya gitu sih. Oh, database. Yang basisnya, apakah basisnya online Mas atau ada wujud aslinya juga JDIH ini? Iya, sebetulnya tadi memang JDIH ini hadir untuk memudahkan masyarakat. Kemudian memang dibuatlah atau dibentuk suatu sistem yang memang difungsikan untuk akses mudah di tengah masyarakat. Jadi file-file atau dokumen-dokumen itu ada fisiknya. Ada fisiknya. Tapi kemudian untuk masyarakat lebih mudah mengaksesnya, maka digunakan JDH dengan bentuk file yang bisa di-download di mana saja seperti itu. Jadi ya bisa dibilang sih bentuknya juga online seperti itu datanya. Jadi pada dasarnya JDIH ini seperti mendigitalisasi produk-produk ataupun dokumentasi informasi hukum yang sebelumnya sudah ada realnya, fisiknya, didigitalisasi ke bentuk digital yang bisa diakses melalui media secara online. Iya, begitu. Nah tadi kan Mas Devta menjelaskan bahwa JDIH ini kan dokumentasi dan informasi hukum. Berarti memang dokumen ataupun informasi yang disajikan di JDIH ini memang terbatas pada informasi hukum saja, atau ada cakupan yang lebih luas? Iya, memang pada dasarnya yang diinginkan adalah peraturan-peraturan terkait dengan hukum sebetulnya. Jadi JDH ini Mas Fajar terdiri dari anggotanya ada dari Kementerian Pusat, kementerian ya. Kemudian juga di daerah ini ada juga anggota kayak pemerintah daerah dan sekretaris dewan seperti itu. Nah harapannya memang dokumen yang dikelola ini adalah peraturan atau produk asli dari masing-masing anggota. Contoh nih, misalnya pemerintah kabupaten. Nah mereka harapannya perda-perda itu yang dijadikan produk JDH. Namun tidak sebatas itu saja, bukan cuma peraturan-peraturan saja. Itu bisa juga menjangkau seperti monografi hukum. Monografi hukum ini sederhananya sih seperti buku-buku hukum lah. Yang memang ada di perpustakaan-perpustakaan anggota. Kemudian juga ada
terkait dengan artikel atau jurnal hukum itu juga masuk ke dalam pengolahan JDH Mas Fajar. Kemudian ada juga dokumen langkah. Ini dokumen langkah ini sebetulnya menarik karena di JDH juga diminta untuk pengolahan anggota di daerah ataupun di pusat untuk memasukkan dokumen langkah. Nah, apa nih dokumen langkah? Dokumen langkah ini dokumen-dokumen seperti peraturan yang diterbitkan sebelum Indonesia merdeka, berarti sebelum 1945 ya. Oh, dokumen-dokumen yang sudah lama ya? Gitu? Iya, udah lama seperti Stat Blad dan sebagainya. Kemudian dokumen hukum yang tidak diterbitkan lagi. Nah, itu termasuk kategori dokumen langka. Nah, kemudian selain itu juga ada putusan. Kalau seandainya memang misalnya daerah memiliki keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pengolahan di daerah itu. Misalnya ada putusan terkait dengan daerah itu bisa sebetulnya menjadi salah satu dokumen yang diupload di JDH-nya. Gitu Mas Fajar. Putusan-putusan ini maksudnya tadi putusan yang menyangkut instansinya mungkin. Iya, harapannya seperti itu sih. Oke, berarti memang dokumen dan informasi hukum yang disajikan di JDIH seperti yang Mas Devta jelaskan tadi tidak hanya terbatas pada peraturan saja iya, betul. Namun bisa juga dalam bentuk artikel, buku hukum atau jurnal juga bisa dipublikasikan pada JDIH masing-masing instansi. Betul. Nah, ada juga sekarang karena memang BPHN ini terus mengupdate apa aja yang bisa dikelola. Nah, terbaru ada yang namanya pengolahan dokumen hukum yang dialihbahasakan atau diterjemahkan. Dokumen bilingual gitu ya? Iya, bilingual seperti itu. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk anggota-anggota khususnya di daerah yang memang mereka memiliki produk asli peraturan, tapi mereka ini belum bisa lah atau belum ada sumber daya untuk melakukan proses penerjemahan itu. Betul. Tapi sebetulnya di Ditjen PP, di Kementerian Hukum dan HAM tersedia sebetulnya pelayanan dari penerjemahan produk hukum dari anggota di daerah seperti itu. Jadi bisa saja sebetulnya daerah memiliki peraturan yang ingin diterjemahkan berkoordinasi ke Ditjen PP sebetulnya Mas Fajar. Oke, jadi pada dasarnya di JDIH ini juga bisa mempublikasi dokumen yang sudah dialihbahasakan. Betul. Karena besar banget kemungkinannya Mas Devta karena ini kan JDIH adalah wadah online ya. Betul. Yang bisa mempublikasi dokumen hukum yang kemungkinan juga diaksesnya nggak cuman dari cakupan nasional ya. Betul. Bisa jadi ke mancanegara yang mana tahu mungkin ada teman-teman kita dari luar negeri yang mau studi dan butuh regulasi dari tingkat Pemda mungkin atau dari tingkat Pemkab ataupun mungkin regulasi di tingkat pusat gitu. Iya. Ada salah satu sih sebetulnya penekanan memang untuk alih bahasa dari peraturan di daerah ini bertujuan untuk mendongkrak lah atau mendorong adanya pertumbuhan investasi dan ekonomi. Ya, artinya mungkin tadi ya ada akademisi atau investor asing yang ingin ada melakukan kegiatan atau menanamkan modal, mereka butuh nih peraturan-peraturan yang bisa menjadi dasar hukum pelaksanaan tersebut. Jadi kalau seandainya ada peraturan yang sudah dialihbahasakan, itu sangat membantu sekali sebetulnya. Mempermudah investor atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di daerah. Sebetulnya seperti itu sih. Oke, jadi ketika sudah ada peraturan yang dialihbahasakan ini harapannya investor tadi ketika tentunya investor kalau mau nanamin modal di suatu tempat dia lihat regulasi di tempat itu dulu. Betul. Salah satu ada regulasi yang sudah dialihbahasakan di JDIH itu nantinya bisa mempermudah investor tadi. Baik Mas Devta, menarik nih tadi Mas Devta jelasin bahwa keanggotaan JDIH itu sangat luas ya. Tadi ada kementerian di pusat atau mungkin lembaga ya. Lembaga juga termasuk sebetulnya. Terus tadi ada pemerintah daerah dan pemerintah daerah ini mungkin Pemprov dan Sekwan juga masuk. Sekretaris Dewan juga termasuk. Betul. Nah, apakah
dokumen hukum yang bisa dipublikasikan di JDIH, ataupun mungkin katakanlah yang bisa menjadi anggota JDIH ini terbatas pada lembaga negara ataupun pemerintah daerah saja. Atau mungkin karena kan kalau kita bahas produk hukum yang mengeluarkan bisa banyak. Betul. Nah, apakah hanya teman-teman dari kementerian atau mungkin pemerintah daerah saja yang bisa menjadi bagian dari JDIH, atau ada kemungkinan lain nih, mungkin bagi tingkat sekolah atau mungkin pendidikan tinggi atau mungkin bahkan pemerintah desa bisa menjadi bagian dari JDIH. Iya, ini akhir-akhir ya beberapa tahun belakangan ini BPHN sebagai pusat JDHN, Mas Fajar, sedang menggalakkan untuk perguruan-perguruan tinggi atau universitas, baik itu swasta maupun negeri, untuk bergabung menjadi bagian dari anggota JDHN. Oke. Nah, jadi memang ada keinginan untuk JDHN ini masuk ke instansi-instansi pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, khusus untuk Bangka Belitung nih, Mas Fajar, karena memang kita di wilayah kantor wilayah lah ya, Kepulauan Bangka Belitung. Memang sudah ada beberapa perguruan tinggi ataupun universitas yang masuk ke dalam anggota JDHN. Sudah bergabung ya? Ada 2 kalau tidak salah. Pertama yaitu Universitas Bangka Belitung, atau yang sering kita singkat UBB ya. UBB. Kemudian ada Universitas Pertiba Pangkal Pinang, yang dulu STIH kalau tidak salah. Nah, jadi ada 2 universitas yang saat ini sudah tergabung menjadi anggota JDHN yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti itu, Mas Fajar. Oke, berarti tidak terbatas pada teman-teman pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga yang bisa menjadi anggota JDIH ya, tapi teman-teman di lingkup universitas, perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan juga bisa bergabung menjadi anggota JDIH. Nah, menarik nih Mas Devta. Mungkin kan orang-orang belum banyak yang tahu tentang apa itu JDIH, atau mungkin ada nih lembaga-lembaga di luar sana, baik itu perguruan tinggi atau mungkin pemerintah daerah yang mungkin belum begitu aware soal apa itu JDIH. Oke lah, kita sudah memperkenalkan JDIH itu kalau kita bilang sebagai digitalisasi tadi ya. Digitalisasi dari dokumen-dokumen atau informasi hukum yang ada. Betul. Setelah mereka tahu itu, tentunya mereka pengen tahu nih, apa sih untungnya buat kami, atau mungkin secara lebih luas deh, apa sih untungnya suatu instansi atau suatu lembaga punya JDIH menurut Mas Devta? Sebetulnya memang balik ke tujuan awal sih. Pertama untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan ya. Kemudian ya artinya dengan hadirnya JDIH di masing-masing pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk penyediaan informasi atau dokumen hukum kepada masyarakat. Jadi mereka memang ya salah satu keuntungannya adalah memudahkan mereka ya untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Kemudian juga karena ini tergabung menjadi JDHN nasional, jadi tergabung ke seluruh anggota yang ada. Jadi mereka ini bisa saling sharing nih dengan anggota-anggota yang lain yang ya mungkin pengelolaan yang lebih bagus. Jadi mereka ini bisa berbagi informasi, berbagi teknologi, berbagi pengembangan terkait dengan pengelolaan JDHN ini. Jadi ya mungkin itu beberapa hal yang menjadi kelebihan lah tergabung ke dalam anggota JDIH seperti itu. Nah, menarik ya teman-teman, dari apa yang dijelaskan oleh Mas Devta bahwa pada dasarnya JDIH ini hadir tidak hanya sebagai database digital dari produk hukum yang dihasilkan, tapi juga sebagai jawaban untuk publikasi produk hukum yang sudah dihasilkan. Karena mungkin di beberapa daerah bingung nih, kita sudah menghasilkan produk hukum tapi kita nggak tahu nih gimana publikasinya, apakah dipublikasi di website atau di mana gitu. Iya, kadang kita waktu ketemu nih dengan kawan-kawan di pemerintah daerah, mereka kadang curhat
dulu sebelum ada JDH ini, mereka nih sering ditanya nih oleh ya stakeholder lainnya lah ya, yang membutuhkan peraturan mereka yang dibuat seperti itu. Mereka nih sering curhat. Bertanya soal produk hukum. Iya, produk hukum. Iya, sering kali mereka bertanya, bahkan berkali-kali lah bahasanya seperti itu. Kadang mereka dengan kerjaan yang banyak sekali ya, kawan-kawan kita di Pemda ini. Jadi mereka kadang juga agak kewalahan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari stakeholder terkait. Nah, hadirnya JDH sebetulnya membantu mereka juga untuk memudahkan kawan-kawan yang meminta file itu seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ada rekanan-rekanan kerja yang butuh produk hukum yang dihasilkan, tinggal cek JDH aja. Iya, gitu ya? Mereka ya jadi sebagai ya salah satu sumber lah kalau seandainya mereka bertanya gitu, mana peraturan-peraturan yang sudah dibuat, ya mereka bilang tinggal lihat di JDH. Karena pendokumentasiannya sudah lebih mudah ya, karena sudah terkumpul di JDH tadi. Oke Mas Devta, tadi kita udah bahas soal keuntungan yang bisa diperoleh oleh teman-teman, baik itu Pemda atau instansi dengan adanya JDH, dan juga keuntungan bagi masyarakat. Iya. Nah sekarang saya pengen tahu dari sisi Mas Devtanya sendiri sebagai seorang pengelola JDH nih. Udah 4 tahun menjalankan tugas sebagai seorang pengelola JDH. Nah, dalam proses ini Mas, apa sih kendala yang paling sering Mas Devta hadapin atau Mas Devta dan teman-teman pengelola JDH hadapin dalam proses pengelolaan JDH, baik di instansi Mas Devta maupun di wilayahnya sendiri? Oke, memang sih kalau kita sering sharing-sharing dengan kawan-kawan di daerah, ada beberapa permasalahan klasik nih dalam pengelolaan JDH. Mungkin ini jadi permasalahan secara umum juga sebetulnya. Pertama terkait dengan anggaran. Ya itu pasti sebetulnya ya. Memang kalau di kantor wilayah lumayan sih kalau terkait dengan anggaran, cukuplah untuk mengcover kegiatan-kegiatan terkait pengembangan JDH. Namun kalau untuk di wilayah memang anggarannya cukup terbatas, Mas. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan permasalahan selanjutnya nih. Tadi terkait anggaran, kemudian yang kedua ini terkait dengan keberadaan JDH itu sendiri. Nah, ini saling berkaitan sebetulnya. Mereka tidak ada anggaran karena memang keberadaan JDH ini juga cukup lumayan dipertanyakan di daerah-daerah terkait dengan nomenklatur dari JDH itu sendiri. Khusus untuk Sekwan itu memang sebetulnya menjadi problem yang sangat lumayan menjadi tantangan lah. Karena memang di Sekwan ini mereka ini tidak ada namanya nomenklatur terkait dengan JDH. Paling mereka ini masuk ke terkait dengan perundangan paling masalah dokumentasi hukum seperti itu. Nah, karena memang tidak ada namanya JDH nomenklaturnya, nah penganggaran ini juga agak susah seperti itu di daerah. Jadi dua hal ini saling berkaitan. Nah, kemudian selain anggaran, kemudian juga eksistensi JDH di daerah, kemudian SDM sebetulnya juga berkaitan nih ya. SDM-nya juga sangat-sangat kurang sekali. Kalau andainya ada operator JDH di wilayah di anggota masing-masing itu sudah sangat membantu sekali lah. Karena ada anggota JDH yang kita tanya tidak ada operatornya. Jadi memang menjadi tantangan juga terkait dengan sumber daya manusia seperti itu. Jadi kalau ada operatornya itu sudah sangat luar biasa lah, sangat membantu sekali. Nah, terkait dengan permasalahan lainnya sebetulnya banyak sih, terkait dengan pengetahuan, terkait pengolahan juga jadi masalah. Namun ini selalu kita tanggulangi karena setiap tahun, Mas Fajar, kantor wilayah mengadakan asistensi yang mengundang. Ini bentuknya kayak ya peningkatan ya kemampuan lah untuk semacam mentoring ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi setiap anggota di wilayah khususnya di Bangka Belitung ada nih 19 nih termasuk Kanwil. Berarti ada 18 yang di luar Kanwil. Jadi 18 anggota ini kita undang operator-operatornya pada satu momen, dikumpulin semua, dikasih ya pelatihan lah terkait dengan pengolahan ini. Sebetulnya seperti itu sih. Namun juga ternyata ada beberapa info katanya tahun ini operator yang ikut pelatihan yang kemudian menjadi pemegang
JDH di daerahnya beda lagi orangnya. Nah ini juga sebetulnya jadi problem juga ya. Oh di tahun berikutnya beda lagi orangnya. beda lagi. Iya seperti itu. Karena memang kebanyakan yang jadi operator ini bukan pegawai tetap atau ASN. Kadang P3K atau kontrak seperti itu Mas Fajar. Berarti bisa saya simpulkan sebenarnya salah satu beberapa tantangan pengelolaan JDH itu pertama tentunya anggaran tadi. Betul. Karena anggaran ini ujungnya tidak jelasnya nomenklatur JDH di regulasinya mungkin ya. Iya, terkait dengan dasar hukumnya seperti itu. Dan yang kedua tadi soal SDM. Terutama tadi SDM-nya sering diganti, tahun berikutnya operatornya ganti. Iya, betul. Bermuara pada dasarnya masih belum banyak ya Mas, berarti kalau saya simpulkan ya, masih belum banyak pemerintah daerah atau instansi yang menganggap JDH ini sebagai suatu hal yang penting mungkin. Bukan seperti itu sih. Paling kalau dibilang mereka merasa tidak penting, sebetulnya beberapa daerah itu sangat konsen sekali terkait dengan JDH ini. Tapi memang tadi nomenklatur tadi menjadi masalah. Jadi dalam proses penganggaran itu memang menjadi ya tricky lah untuk kawan-kawan di Pemda ini terkait dengan memberikan akomodasi penganggaran seperti itu. Tapi kalau terkait dengan penting atau tidak penting, saya pikir mereka merasa penting sekali. Terutama Mas Fajar, sekarang ada yang namanya Indeks Reformasi Hukum nih. Ya, atau kita sebut ERH lah. Jadi ERH ini juga memasukkan penilaian pengelolaan JDH di wilayah sebagai salah satu indikatornya. Jadi sebetulnya kalau dibilang penting atau tidak penting sih, sebenarnya mereka menganggap ini penting, tapi memang keadaan membuat memang penganggarannya memang agak kurang seperti itu. Jadi dengan anggaran yang kurang ini pengelolaannya juga belum terlalu maksimal lah seperti itu, Mas Fajar. Berarti kalau bisa saya simpulkan, pada dasarnya agar JDIH di tingkat wilayah atau instansi itu lebih baik, dasar pengelolaannya harus jelas terlebih dahulu ya. Karena tadi seperti yang Mas Devta jelaskan, ketika dasar pengelolaannya jelas, maka mata anggarannya pun dapat dimunculkan, pengelolaannya pun bisa lebih baik karena sudah lebih jelas hierarki dan strukturnya. Betul. Baik Mas Devta. Bagi Mas Devta sendiri, tadi kan pertama kita bahas soal tantangan pengelolaannya sejauh ini. Nah, kalau bagi Mas Devta nih, melihat perkembangan JDIH ke depan nih, apa yang bakal jadi tantangan bagi teman-teman pengelola JDIH atau mungkin bagi JDIH sendiri deh, melihat 2 atau 3 tahun ke depan, bagaimana proses pengembangannya dan tantangan dalam pengelolaan JDIH? Kalau tantangan sih yang paling penting adalah membereskan tadi terkait dengan permasalahan klasik tadi. Kalau seandainya memang itu sudah beres, sebetulnya pengelolaan JDH ini tidak terlalu rumit, Mas Fajar, karena memang kalau sudah terpenuhi semua standar-standar yang ada, sebetulnya pengelolaan JDH itu akan sangat dibilang maksimal, akan bisa lebih maksimal kalau memang lebih baik lah. Iya, lebih baik lah kalau seandainya memang standar-standar dari pengelolaan JDH itu sendiri terpenuhi semua. Nah, ini mungkin jadi tantangan untuk memenuhi standar ini. Jadi kawan-kawan semua, kita di Kementerian Hukum dan HAM memiliki standar tersendiri terkait dengan pengelolaan JDH, yaitu ada di Permenkumham nomor 8 tahun 2009 terkait dengan standar pengelolaan JDH seperti itu. Paling tantangannya adalah memenuhi standar-standar yang ada di Permenkumham tersebut, Mas Fajar. Berarti kalau sudah selesai dengan masalah-masalah dasar tadi, pada dasarnya tantangannya adalah menyesuaikan dengan regulasi yang ada ya? Iya, betul. Baik Mas Devta, terakhir nih, saya sedikit mau bahas tadi. Kita sempat ngobrol sedikit soal e-report dan JDH Awards. Nah, boleh nggak Mas Devta sedikit ngejelasin nih ke teman-teman kita, penonton berkisah, tentang e-report ini apa lagi nih, dan JDH Award ini ajang penghargaan apa gitu? Iya, baik. Memang di setiap anggota JDH, Mas Fajar, ini amanat dari Perpres nomor 33 tahun 2012 terkait dengan JDH. Memang setiap anggota JDH ini diwajibkan untuk memberikan laporan setiap akhir tahun gitu. Laporan ini bentuknya apa? Jadi
mereka ini diwajibkan untuk memberikan laporan. Nah, karena memang cakupan anggota ini sangat luas sekali Mas Fajar ya. Jadi untuk memudahkan dalam proses pelaporan ini, BPHN sebagai pusat JDHN berinisiatif untuk membangun suatu website khusus untuk pelaporan online gitu. Oke, laporannya secara online ya? Iya, jadi berangkat dari kewajiban tadi, kemudian ada tantangan yang jumlah anggota kita sangat banyak, jadi dibuatlah suatu website yang tadi disebut Mas Fajar, yaitu e-report sebagai suatu pelaporan secara digital seperti itu Mas Fajar. Nah, jadi e-report ini adalah kewajiban pertama, kemudian memang ada aspek-aspek atau indikator yang harus diisi atau ya dipersiapkan oleh masing-masing anggota ini ketika melakukan pelaporan Mas Fajar. Ada kurang lebih 29 indikator. Banyak ya? Iya, banyak Mas Fajar. Tapi kalau dilihat rinci sebetulnya itu ya dibilang susah, nggak terlalu susah sebetulnya. Karena setiap anggota itu ya adalah dokumen-dokumen terkait dengan indikator-indikator tersebut. Indikator tersebut mengakomodir 8 aspek yang memang diminta di dalam pelaporan tersebut. Nah, ketika anggota JDH ini melaporkan e-report, nah ada batasnya Mas Fajar. Jadi wajib setiap tahun paling lambat tiap 31 Desember. 31 Desember. Tahun berjalan. Dan itu proses pelaporannya dimulai sejak? Kalau pelaporannya sebetulnya bisa dicicil dari awal tahun seperti itu. Jadi, tidak di penghujung atau di pertengahan begitu ya? Iya, sebetulnya bisa dicicil dari awal seperti itu. Ya tergantung dengan data dukung yang kita miliki. Jadi bisa saja kita nyicil pelaporannya. Kalau seandainya sudah bisa untuk lengkap pelaporannya, silakan untuk melapor. Nah, pelaporan inilah yang ada di e-report yang akan nanti dinilai Mas Fajar oleh pusat JDHN, yang nanti hasil dari pelaporan ini akan dinilai, kemudian penilaian itu yang akan menjadi dasar dari yang Mas Fajar tadi sampaikan dalam penganugerahan JDHN Awards seperti itu. Nah, JDHN Awards ini penghargaan untuk seluruh dan semua anggota JDHN, baik tadi kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, baik yang ada di bagian sekretaris daerah maupun sekretaris DPR. Bahkan yang tadi yang baru ya beberapa tahun ini digaungkan, yaitu JDHN universitas atau perguruan tinggi. Nah, itu semua anggota diberikan penghargaan berdasarkan kategori-kategori seperti itu. Oh, terpisah ya masing-masing, berarti mungkin kementerian sendiri betul. Pemerintah sendiri, iya, nggak digabung ya? Iya, tergantung kategorinya seperti itu. Berarti ke penghargaan JDHN Awards ini diberikan pada tahun yang sama ketika pelaporan itu bagaimana Mas? Nah, jadi mereka melapor, misalkan nih tahun ini nih tahun pengelolaan 2024. Nah, tahun 2024 ini mereka wajib melapor terakhir 31 Desember 2024. Nanti penghargaannya pada tahun 2025 Mas Fajar. Oh, penghargaannya di tahun berikutnya. Betul, seperti itu. Jadi pengelolaan 2024, penghargaannya pada tahun 2025 nanti gitu. Oke, baik. Berarti sekarang ini posisinya proses pengisian laporan melalui e-report sudah mulai berjalan ya Mas? Iya. Dan terakhir untuk teman-teman nih pengelola JDH, mungkin ada yang nonton juga, batas waktu pelaporan adalah maksimal 31 Desember 2024. Iya. Nah, ini jadi informasi juga buat teman-teman pengelola JDH yang mungkin belum mulai proses pengisian laporannya, bisa mulai segera ngisi ya Mas, karena jangka waktunya sudah tidak lama lagi, dan e-report inilah nanti yang akan dijadikan dasar dari BPHN untuk memberikan penilaian. Iya. Semoga nantinya bisa mendapatkan penghargaan di JDIHN Awards 2025. Oke, mungkin Mas Devta terima kasih atas waktunya dan kesempatannya udah mau sharing-sharing sama teman-teman penonton kita baik di YouTube dan Instagram soal apa itu JDIH, seberapa luas manfaat dan keuntungan dari adanya JDIH. Semoga informasi yang kita bagikan pada
hari ini dapat memberikan manfaat dan penambahan pengetahuan bagi teman-teman pengelola JDIH dan teman-teman secara umum. Semoga nantinya ke depan bisa lebih tahu soal JDIH, bisa kasih tahu ke teman-temannya manfaat dari adanya JDIH. Oke, mungkin sekian aja pembicaraan kita hari ini dengan Mas Devta Harun Setriadi soal pengelolaan JDIH. Semoga teman-teman yang sudah nonton dapat meraih ataupun memperoleh penambahan pengetahuan nih soal apa itu JDIH, serta manfaat apa yang bisa teman-teman peroleh dan dapatkan, serta keuntungan apa aja nih yang bisa diperoleh dari adanya JDIH. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Dadah.